Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arya dengan NIM 1915240 kelas BKI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Yang pertama, sejarah manajemen modern. Pada perkembangan peradaban manusia, ilmu terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Ilmu eksakta. Ilmu eksakta adalah ilmu yang mempelajari seluruh gejala, bentuk, dan ekstensinya yang berhubungan erat dengan alam dan isinya yang bersifat universal serta tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu, misalnya kimia, fisika, biologi. Yang kedua ada ilmu sosial atau non-eksakta, adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh gejala manusia dan ekstensinya yang berhubungan dengan aspek kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya hukum, psikologi, ekonomi. Yang ketiga ada ilmu humaniora. Ilmu humaniora adalah kumpulan pengetahuan yang erat hubungannya dengan seni. Misalnya seni tari, seni musik, seni lukis, seni sastra, dan seni suara. Ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain sehingga muncul aliran atau teori baru, yaitu neoklasik. Yang kedua ada definisi manajemen modern. Aliran modern mengemukakan bahwa suatu organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi sebuah organisasi ialah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Teori manajemen modern itu dicetuskan sejak tahun 1950. Ketiga ada tujuan manajemen modern. Memudahkan sesuatu organisasi atau perusahaan dalam mengerjakan dan mengolah data serta informasi-informasi yang ada di luar sana. Keempat itu ada tahapan perkembangan manajemen modern. Perkembangan dari masa ke masa tersebut berjalan secara evolusi yang menurut Benge telah melalui 5 tahap, yaitu 1. Tahap manajemen otoriter sebagai bentuk awal dari praktek manajemen yang ditandai dengan ketergantungan yang tinggi pada pucuk pimpinan. Yang kedua ada tahap manajemen saintifik atau ilmiah yang ditandai dengan munculnya karya-karya ilmuwan. Yang ketiga ada tahap manajemen hubungan manusia yang sangat menekankan aspek komunikasi dalam menjalankan roda manajemen. Yang keempat ada tahap manajemen berbasis hasil yang menekankan perhatian pada bagaimana menciptakan produksi barang dan jasa yang banyak dan berkualitas. Kelima, tahap manajemen tanggung jawab yang memperhatikan aspek-aspek pelibatan manusia sebagai unsur terpenting dalam manajemen. Yang kelima, kelebihannya itu 1. Banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan sebagainya. Yang kedua ada pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Yang keenam ada kekurangan. 1. Konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.